Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tira Nurfitria dari Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia. Saya selaku dosen bahasa Inggris mengampu mata kuliah bahasa Inggris 1 sebagai mata kuliah dasar umum atau MKDU yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semester 1. Pada akhir pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris 1 diharapkan mahasiswa mampu memahami seluruh materi yang telah diajarkan selama 1 semester. Ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah, di antaranya adalah menguasai materi tata bahasa Inggris dasar secara tulisan dalam kehidupan sehari-hari, lalu menguasai kosakata bahasa Inggris baik secara lisan dan tulisan dalam kehidupan sehari-hari dalam situasi formal dan informal, lalu menguasai kemampuan bahasa Inggris di antaranya adalah kemampuan mendengarkan atau listening, membaca atau reading, berbicara atau speaking, dan menulis atau writing dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah pada bahasa Inggris 1 diantaranya adalah mahasiswa mampu mengungkapkan berbagai ungkapan bahasa Inggris sesuai konteks dan mengungkapkannya dalam monolog atau dialog. Lalu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis part of speech atau kelas kata dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis frase dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis klausa dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Dan terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis tenses bahasa Inggris sesuai waktu dan konteks penggunaannya. Mata kuliah bahasa Inggris 1 terdiri dari 3 SKS yang mencakup 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Ada beberapa garis besar materi yang perlu dipelajari oleh mahasiswa dalam 1 semester, diantaranya adalah tentang pengenalan diri atau perkenalan diri dan orang lain dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah tentang part of speech. Di sini mencakup beberapa materi, diantaranya adalah noun kata benda, pronoun kata ganti, determiner and article atau kata sandang, adjektif kata sifat, dan dilanjutkan dengan degree of comparison atau perbandingan kata sifat. Lalu materi tentang verb, kata kerja, adverb kata keterangan, preposition kata depan, dan terakhir adalah conjunction atau kata hubung. Setelah mahasiswa mengikuti ujian tengah semester, mahasiswa akan mempelajari materi yang lebih kompleks lagi. Di antaranya adalah mahasiswa akan mempelajari tentang frase, klausa, dan kalimat dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, mahasiswa akan belajar tentang tenses. Misalnya simple present tense, simple present continuous tense, simple past tense, simple past continuous tense, simple future, simple present perfect, dan terakhir adalah simple past perfect. Ada beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah bahasa Inggris 1. Di antaranya adalah metode ekspositoris, di mana pada metode ini saya menyampaikan materi secara verbal kepada mahasiswa. Lalu saya menggunakan metode pembelajaran kontekstual, di mana pada metode pembelajaran ini saya mengaitkan materi bahasa Inggris dengan dunia nyata atau situasi nyata mahasiswa. Dan saya juga menggunakan metode pembelajaran berbasis permainan. Saya menggunakan jenis permainan puzzle dalam mengajar bahasa Inggris 1 untuk menarik perhatian mahasiswa untuk ikut berpartisipasi di dalam pembelajaran. Saya menggunakan beberapa sumber buku dalam mengajar mata kuliah bahasa Inggris 1. Di antaranya adalah buku yang berjudul Basic English Grammar for English Language Learner, edisi pertama dan edisi kedua. Lalu saya juga menggunakan buku saya sendiri yang terbit pada tahun 2022 yang berjudul Mastering English Grammar for Learners, menguasai tata bahasa Inggris dasar untuk pembelajar. Adapun metode penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah bahasa Inggris 1 diantaranya adalah kehadiran mahasiswa yang mencakup partisipasi dan keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Pada aspek ini memuat 25 poin persen penilaian. Selanjutnya tugas yang mencakup tugas mingguan, tugas sebelum ujian tengah semester, dan sebelum akhir semester. Pada aspek ini mencakup 25 poin persen penilaian. Yang ketiga adalah nilai ujian tengah semester, dan yang keempat adalah ujian akhir semester. Pada perkuliahan bahasa Inggris 1, saya menggunakan campuran 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hari ini
agar memudahkan mahasiswa yang non bahasa Inggris dapat memahami materi bahasa Inggris dengan baik. Untuk contoh video pembelajaran dapat dilihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning, Miss. Are you okay? I'm fine too. Thank you very much for joining this class today. Terima kasih yang sudah join pada kelas hari ini. Ya, jadi today ya we will discuss new material. Kita akan bahas materi yang baru ya. But before we begin our learning today, let's pray based on your belief. Silahkan kita bisa berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Pray, begin. Finish. Okay, I'm gonna check your attendance. Saya akan ngecek kehadiran kalian ya. Please tell your name ya. First in front of me. Jadi dari depan saya nanti next ya. Okay, what's your name first? Okay. Next. Okay. Next. Okay. Next. Next. Okay. Next. 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 Natalie. Okay. Next. Okay. Next. Anissa. Last. Okay. Isna. Okay. What will we discuss today ya? Hari ini kita akan belajar tentang tenses. Salah satunya adalah simple present. Nah, do you remember? Kita masih ingat di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang verb, kata kerja. Kita juga sudah belajar tentang dua jenis kalimat, nominal and verbal sentence ya. Nominal. Kalau nominal sentence yang kemarin, nah nominal sentence verbnya berbentuk apa? Kata kerja atau predikatnya berbentuk apa? Nominal. To be. Nah, kalau kita di present tense berarti to be-nya juga harus to be yang present. Kira-kira to be present apa? To be present ada tiga, is, am, dan are. Siapa yang menggunakan is? Oke, he, she, dan it. Siapa yang menggunakan am? I. Siapa yang menggunakan is? Tadi balik lagi she, he, oke, siapa yang menggunakan are? You, ye, we, they. Nah, oke. Terus kemarin juga kita sudah belajar juga tentang verbal sentence yang bentuk predikatnya berbentuk verb atau kata kerja ya. Jadi real kata kerja. Nah, kita akan bahas ini nih. Verb dan nominal dan verbal sentence yang sudah kita diskusikan di previous meeting masih relate dengan tenses. Nah, present ya, present tense, oke ya. Simple present menjelaskan apa? About activity, action yang happen ya. Nah, jadi yang mungkin terjadi atau mungkin kita lakukan sekarang ini dalam bentuk sederhana. Biasanya ya simple present itu adalah tenses yang paling general, paling umum yang sering kita gunakan ketika saya sedang mengajar ya. Ketika kita biasa berbicara di kelas, saya itu menggunakan present ya. Present itu adalah tenses yang paling dasar. Nah, atau untuk tell about activity yang refers to daily activity, habitual action atau kegiatan yang sering kita lakukan dalam sehari-hari menjadi rutin ya, rutin kita lakukan. Nah, contohnya apa? Nah, ya misal I get up at 5 o'clock in the morning. Saya bangun jam 5 pagi hari ini. I always have breakfast in the morning ya. Saya selalu sarapan di pagi hari. Atau I go to work every day. Aku pergi bekerja setiap hari. Atau we study English every day. Kita belajar bahasa Inggris setiap Jumat atau mungkin every day setiap hari. I play a game on the weekend. Saya bermain game di akhir minggu ya. I drink a cup of coffee in the evening. Saya minum kopi di sore hari. Nah, jadi tell about habitual action, daily habit, daily activity yang sering kita lakukan pada waktu tertentu. Nah, misal misalnya in Sunday di hari Minggu, what do you do? Kira-kira apa yang kalian lakukan di hari Minggu biasanya? Hari Minggu. Oke, bangun tidur pertama ya. Oke, biasa. What time do you get up? Kira-kira jam berapa kalian bangun? Normal minggu ya. Biasanya kalau libur itu semakin siang biasanya, tapi nggak semakin pagi ya. Oke, jam 5. Oke, ya misal I get up at 5 o'clock in Sunday misalnya atau on Sunday di hari Minggu bangunnya jam 5. And then what do you do? Lalu apa yang kalian lakukan? Mandi, oke, dan sholat, oke, pray subuh and
apa ya, misal oke ya, take wudhu misal ya, and pray subuh, oke, and then what do you do, lalu apa yang kalian lakukan? Oke, terus, nah ya, mungkin mandi tadi sudah, mungkin bersiap-siap, ada mungkin go to car free day. Oke ya, misal ya, take a bath, mandi, misal ya, take a bath, and then apa lagi ya, misal go to car free day ya, misal ya, and then di car free day, what do you do? Kira-kira apa yang dilakukan di saat car free day? Oke ya, misal ya, beli meal, beli cemilan. Oke, mungkin tadi ada yang nggak suka naik car free day, mungkin tadi ya, memandikan kucing ya, bermain play with cat gitu ya. How many cat do you have? Berapa banyak kucing yang dipunya? Satu aja. Oke, its name namanya Kimo. Kimo. Oke, how long do you take care of your pet? Berapa lama sudah pelihara? 1 tahun. Oke, 11 tahun lebih ya. Oke ya. Mungkin ada juga yang do you have pet? Mungkin selain kucing, cicak. Oke. Cuma cicak, do you have pet? Punya peliharaan? Yes. What is it? Cat. Oke. Its name namanya? Oke. Oke. Usually, oke ya. What's the its name namanya siapa? Oke. Many cats ya. Kalian punya kucing ya, namanya macam-macam ya. Di Indonesia nih ya, nama Indonesia ya. Oke. What is your favorite cat? Itu ya. Oke ya. Oke ya. Eko ya. Berapa usianya? 2 bulan. Oke, cuma sih ya. Oke, masih baby ya. Oke, masih gemes-gemes gitu. Oke ya. Oke sih. Oke ya. Nah, and then selain go to car free day misal ya, buy snack or buy meal or misal just ibu misal take care of your pet atau melihara peliharaan ya. Kira-kira. Oke, what do you do? Mungkin selain itu kira-kira mungkin ada juga just ibu just stay at home, ada yang di rumah aja misal. Oke ya, bisa watch TV, bisa watch movie, atau just bisa ada yang mungkin hobi masak juga, ada yang suka masak, bisa ada setiap minggu masak, oke ya. Jadi, oke ya, that is activity ya, usually you do it Sunday ya, misalnya di hari Minggu biasanya ngapain aja. Nah, itu kita biasa menggunakan simple present ya, jadi simple present digunakan untuk ketika kita ingin ya menceritakan aksi, aktivitas yang bikin individual action. Beberapa time cycle ya, jadi kayak penanda waktu dari simple present. Misal kayak tadi menjelaskan rutinitas ini rutin, misal setiap hari, every week, every month, every year, atau each apa ya, misal every Sunday, every Monday dan sebagainya, atau in the morning, in the afternoon, ya. At titik-titik o'clock, misalnya at 5 o'clock in the morning, ya, at 7 o'clock, atau mengacu pada berapa kali dalam waktu tertentu, misal once a day, sekali dalam sehari, twice a day, 2 kali dalam sehari, or 3 times a week, 3 kali dalam seminggu, or 4 times a month, ya, 4 kali dalam sebulan. Nah, jadi penanda waktunya adalah ini. Nah, oke. Ada beberapa ya, several characteristic of simple present. Yang pertama menggunakan verb 1 or kata kerja kamus. Ada yang tahu kata kerja kamus? Verb yang biasa kita temukan di kamus ya. Karena kamus dictionary hanya mengidentifikasi verb 1, bukan verb 2, verb 3 atau verb yang sudah mengalami perubahan. Nah, subjek yang digunakan adalah I, you, we, they. Nanti verbnya, verb 1-nya tanpa S atau ES. Kalau subjeknya she, he, it, maka dia menggunakan S atau ES. Nah, selain itu, we use helping verb. Kita gunakan kata kerja bantu, do or does ya. Untuk subjeknya I, you, we, they, kita gunakan do, sedangkan subjeknya she, he, it, kita gunakan does. Do atau does tidak bisa diartikan, dia hanya membantu ya, membantu. Oke, di sini ada puzzle ya, simple puzzle ya. Kira-kira kalian bisa temukan 3 or 4 or 5 words verb 1. Verb 1 bisa temukan. Oke ya, ini bisa menurun, bisa horizontal or diagonal ya. Bisa menurun atau mendatar. Oke, tadi sleep ya. Oke, sleep, tidur. Next, temukan apa lagi? Open. Oke, di sini open. Temukan apa lagi? Pray. Oke, sholat atau beribadah, berdoa juga boleh. Temukan apa lagi? Listen. Oke, listen. Oke, temukan listen juga, mendengarkan. Next, temukan apa lagi? Oke, dream ya. Dream, mimpikan. Oke, next temukan
Speak ya, oke. Use, oke, temukan juga ya. Terus misal next kita coba menurut ya, banyak sekali ya. Terus juga ada, oke, terus juga ada. Next temukan apa lagi? Speak, oke, ya, speak, oke. Ada verb yang lain temukan apa lagi? Oke, nah brief, ada listen, pray tadi ya, oke ya, banyak ya, ada banyak kata kerja untuk kata yang bisa kita temukan di puzzle ini ya. Nah, oke, banyak sekali kata ya, oke ya. Nah, ada kata make yang membuat set berdiri, oke, green, mimpi, sing, bernyanyi, watch, menonton ya, TV, bioskop, play, bermain scene, open, membuka pen, berkendara, oke, mengendarai go, pergi listen, mendengarkan read, membaca pray, berdoaksi, melihat oke, buy, membeli drive, mengemudi, mengendarai car ya, roda 4 ya, sleep, minum, drink, membuat, menciptakan, bring, membawa, speak, berbicara, come, kata, do, melakukan, mengerjakan ya, oke, terus menutup, use, menggunakan, cook, memasak, sleep, tidur, take, makan, mengambil, put, meletakkan, dance, menari. Nah, oke ya, top 1. Terus kita akan ke sini. Nah, nominal sentence. We have discussed in the previous meeting. Kita sudah bahas saat di pertemuan minggu lalu. Nominal sentence itu yang berbentuk to be, is, and, atau are, salah satunya. Nah, bagaimana kita membentuk nominal dalam present? Maka kita gunakan to be sesuai subjeknya. Kayak tadi I menggunakan am, you menggunakan are, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita membentuk positif? Nah, subjek plus verb, to be plus non-verb. Non-verb di sini berarti selain verb ya, mungkin bisa kata sifat, bisa kata benda, atau kata keterangan. Membentuk negatifnya subjek to be plus not plus non-verb, interrogatifnya to be yang di depan subjek baru non-verb. Misalnya, I am a student, saya seorang siswa. Saya bukan seorang siswa, berarti tinggal ditambahkan not. I'm not a student. Apakah saya seorang siswa? Berarti am I a student. You are diligent, bisa. Kau rajin. Kau tidak rajin, maka tinggal tambahkan not. You are not diligent. Are you diligent? Apakah kamu rajin orangnya? Bisa. Rudy is at class today. Rudy ada di kelas hari ini. Rudy tidak ada di kelas hari ini. Rudy is not at class today. Interrogatifnya tidak dibalik ya. Is Rudy at class today? Nah, jadi di sini kalau kita lihat subjek dan to be dia sinkron ya. Nah, Rudy sebagai he dia gunakannya is. Kita akan coba. Nah, ya kita coba membuat nominal and ya, nominal negatif dan interrogatif. We are ya. Misal ya, we are in the class saja ya kan ya. Kita ada di kelas hari ini. Negatif. We are oke ya, in the class negatif, di kelas tidak. Oke. Interrogatif. They are football players. Mereka adalah para pemain sepak bola. Oke, are football players. Oke, interrogatif. Oke, football players. Oke. Kita coba soal satu lagi. Oke. Oke. Boleh ditambahkan keterangan aku, boleh tidak ya? Karena yang kedua adalah subjek dan verbnya. Oke. Interrogatif. Oke. Kamu
It is party. Oke. Yang jelas, the woman is a teacher. Dan wanita itu adalah seorang guru. Oke, is not a teacher. Ya, interrogatif. Oke, di situ ya, ini oke. The woman a teacher. Nah, oke ya. Nah, to be bisa disingkat, are not bisa jadi aren't ya. Ini ya, boleh disingkat. Nah, sorry. Nah, terus is not bisa disingkat isn't. Nah, disingkat boleh, enggak juga boleh ya. Kalau disingkat seperti ini. Oke ya. Nah, next kita akan ke verbal. Nah, sebelum kita ke verbal, nah tadi ya kita sudah bahas about karakteristik simple present-nya menggunakan tadi ya, menggunakan nah S or ES. Nah, for subject I, you, we, they, kata kerja bentuk pertama tidak menggunakan S or ES untuk ending kata kerjanya. But ketika subjeknya she, he, it, verbnya menggunakan S atau ES. Nah, berarti gimana? Kata kerja yang seperti apa? Yang bisa di ending S atau ES ya? Karena itu nanti ada rumusnya. Kita rumus ke sini. Jadi ada kata kerja yang tinggal ditambah S, ada kata kerja yang tinggal ditambah ES ya, atau dirubah secara hurufnya. Nah, kita coba. Nah, berarti yang sebelah kiri yang memakai adalah they, we, I, dan you. Sebelah kanan berarti yang memakai she, he, it, karena kata kerjanya menggunakan ending S or ES. Nah, verb kata kerja yang endingnya adalah konsonan, huruf konsonan berarti selain A, I, U, E, O plus Y, maka huruf Y dirubah jadi I ditambah ES. Study jadi studies. Kalau study berarti yang memakai I, U, we, they. Kalau studies berarti she, he, dan it. Next, verb kata kerja yang dia di ending O, S, H, T, C, H, X, or S, S gitu ya. Maka untuk verbnya di ending dengan ES. Misal go jadi goes, was jadi washes, mencuci, watch jadi watches ya, dan sebagainya. Berarti yang sebelah kiri yang memakai adalah I, we, they, sebelah kanan she, he, it. Selebihnya selain dua rumus ini tadi semua kata kerja bentuk pertama itu ditambah S. And how do you make positive, negative, and interrogative? Untuk membentuk verbal sentence ya, kita gunakan tadi kata bantu do and does ya. I, we, they menggunakan do, she, he, it menggunakan does. Nah, terus oke, bagaimana membentuk positif? Untuk positif, subjek verb 1. Berarti verb 1-nya itu verbnya akan mengikuti si subjek ya, apakah dia pakai S atau ES ya. Oke, subjek dan verb harus sinkron. 2. Nominalnya ya, subjek do or does plus not plus verb 1. Do atau does tidak bisa diartikan. Jadi prinsipnya beda dengan Indonesia. Ketika dalam bahasa Indonesia misal saya bermain, saya tidak bermain, diberikan kata tidak sudah otomatis membentuk negatif. Tapi kalau dalam bahasa Inggris saya bermain, I play. Saya tidak bermain, I not play nggak bisa. Not, nah I not play nggak bisa. Not ketemu play masih bisa, tapi setelah I nggak boleh not, maka dia harus ada kata bantu yang dia tidak bisa diartikan. Do does tidak bisa diartikan. Nah, maka negatifnya subjek do or does plus not verb 1. Interrogatif do atau does plus subjek plus verb 1. Misal I play piano, saya bermain piano. Saya tidak bermain piano misalnya, maka tinggal I terus menunjukkan I do not play piano. Interrogatif tidak dibalik ya. Do I play piano? Apakah saya bermain piano? Terus next, Rina plays piano. Rina bermain piano. Rina sebagai subjek, sebagai she, sebagai she, maka dia pakai S. Kenapa nggak playlist? Pakainya playlist kembali ke tadi tabel tadi. Terus negatif, Rina sebagai she dia butuh das, maka Rina does not. Kembali ke verb 1. Verb 1 yang verb dasar, maka play sudah diwakili di sini S-nya. Rina does not play piano. Interrogatifnya tinggal dibalik. Does Rina play piano? Apakah Rina bermain piano? Iya. For verbal sentence kita gunakan do and does. Kita juga soal. Oke ya. Nah, kita bermain badminton setiap minggu. Oke. Negatif. Ada verbal play kata bermain do or does ya.
oke. Play, oke. Play badminton every Friday. Interrogatif. Oke, do. Be, oke. Play, oke. Play badminton every Friday. They go to mall on the weekend. Mereka pergi ke mall di akhir minggu. Oke. Nah, oke. Negatif. They do, oke. Not go to mall on the weekend. Interrogatif. Do they go to mall on the weekend? Kita coba nah ini ya. We have a football team. Kita memiliki tim sepak bola. Oke, we do not have a interrogatif. Do we have a football team? Oke, my sister has a new dress. Saudaraku memiliki dress baru. Nah, tadi kecualian. Ayu ini menggunakan have, si ini menggunakan has ya. Kecualian. Have tidak bisa jadi harus kunci. Yang negatif. Oke, does not. Verb 1. Has, ayo so yakin. Have, oke. Verb 1-nya have ya. Kalau dia pakai ayu ini pakainya has ya, bukan have ya. Oke ya, have a new dress. Interrogatif. Does, oke. My sister have Oke, kita coba, oke ya. Nah, oke ya. Nah, di sini saudaraku mengerjakan PR yang bawahnya anak-anak mengerjakan tes ya. My sister. My sister does a homework. Saudaraku mengerjakan PR ya. How to make negatif? Does, oke. Now, oke. Verbnya mana? Does not have verb. Does. Berarti kita masih butuh verbnya. Does not. Yang di atas itu kata bukan utama sih. Saudaraku ngerjain PR. Berarti does di sini kata kerja utama. Oke. Sedangkan yang does not dia having verb. Berarti does not. Fungsinya berbeda. Di sini kata bantu, di sini kata kerja. Does not nggak bisa diartikan ya sama does. Nah, kalau di sini berarti dia adalah turunan dari sini. Kalau di sini kata kerja bantu menyesuaikan si subjek ya. Do a homework. Interrogatif. Does my sister, ya sister, do okay. In last, the children do the test. The children sebagai they maka dia pakainya do. Anak-anak mengerjakan tes. Do di sini main verb kata kerja utama. Oke, berarti ya. The children do not. Oke, do not. Dia kata gitu berarti do. Oke, verb 1 ya. Nah, meskipun sama-sama fungsinya beda. Di sini kata kerja bantu menyesuaikan the children or they. Di sini setelah not itu verb 1, verb utama ya. Meskipun sama-sama, tetapi fungsinya berbeda. Oke, jelas untuk interrogatif. Do the children do the test. Oke ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita coba berkalimat. Nah, di sini. Ya, kita kombinasikan nominal dan verbal ya. Daily activity kita akan buat how to make verbal and nominal sentence ya. Satu paragraf saja. Misal saya bangun jam 5 pagi. Oke, I get up at 5 AM ya. PM saja. Pagi ini dingin berarti. This morning. Good. Oke, ada yang kurang di sini?
fresh ya. Dan lalu ya, saya mau masak. Ayo, tapi masakan saya tidak enak. Kita gunakan nominal negatif. My food is okay, it's not delicious. Kasihan ya, bangun pagi dingin, coba masak, nggak bisa masak, masakannya tidak enak, nggak bisa saya. Biar kamu berhasil ya, oke ya. Sekali lagi, nah, saya baru jam 4 pagi. Oke. Oke, pagi ini sangat dingin. Very good. Airnya dingin. Dan saya tidak mandi. Ada kata mandi, tadi verbal, negatif verbal, air. Saya mandi tadi air, apa? Saya tidak mandi. Ya, 12 ya. Berarti air. Ini juga bangunnya jam 4 ya, mungkin mau si F yang tidak mandi ya. Seperti itu ya. Oke. Any question? No. Oke. Nah, tugas kalian ya. Oke ya. Ceritakan kalian your daily activity on Sunday. Silakan ya, ceritakan aktivitas kalian di hari Minggu minimal 3 paragraf ya. Minimal 2 ya, 2 or 3 paragraf ya. Silakan collect your project ya. Kumpulkan tugasnya di entry dan submission-nya next week, oke? Jadi ya. Kalian bisa kumpulkan di seperti. Jangan lupa juga bukunya bisa kalian buka ya. Buku English Grammar 1 dan 2 itu juga ada latihan dan kalian bisa coba untuk kerjakan gitu ya. Ya, di situ ada beberapa kalimat kalian bisa kerjakan untuk kalimat positif, negatif dan interrogatif. Okay, I think that's all this video. Thank you very much for your attention. See you next week. We will discuss simple past tense. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.